Sebetulnya saya sebagai yang memang menekuni gerakan ini harus mengatakan, ya memang udah tinggal kalau kata bahasa itu tinggal nyembelih. Nah, kita belum percaya karena belum disembelih. Jadi negeri ini dikendalikan oleh para cukong. Boleh diganti dengan yang pakai sorban, boleh diganti yang jidatnya hitam. Tetap aja dia adalah anggota partai. Ketua partainya ada dalam genggaman. Mudah-mudahan ini menjadi doa buat kita tetap siap untuk berjihad membela agama dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin menanyakan bahwa setelah kami baca-baca itu ternyata di anggota DPR kita itu ada sepertiga PKI. Nah, untuk itu yang ingin saya tanyakan, apakah para anggota yang lainnya itu tidak mendeteksi atau dibiarkan atau bagaimana? Karena sesuai dengan undang-undang kan TAP MPR itu bahwa PKI tidak diperkenankan, kan seperti itu, dilarang ya. Tapi nyatanya terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan saya yang kedua, ciri-ciri PKI itu gimana Pak Ustadz? Misalkan kita di lingkungan kita, di daerah kita masing-masing. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya coba jawab secara simpel dan kita bisa langsung oh iya. Keberadaan kader-kader PKI itu nanti akan kita bahas beberapa seri, nanti kita ikuti. Menurut jadwal, kalau nggak ada aral melintang, kalau tidak ada tangan-tangan palu arit yang mengganggu proses kita akan jumpa besok. Besok jadwal saya lagi. Jadi kita akan elaborasikan sepak terjang kader-kader PKI tahun 1920 sampai 2020. Menjawab pertanyaan pertama, bahwasanya yang berhubungan dengan keberadaan kader-kader PKI itu memang sejak tahun 1999. Maksudnya lewat mana? Ada di partai A, ada di partai B, ada di partai C, partai D. Mudah-mudahan mengerti itu jamaah. Mereka menggunakan mobil kecil, namanya PRD. PRD ini adalah didirikan tahun 1994 dengan nama Pergerakan Rakyat Demokratik. Kemudian dia bermetamorfosis, berubah nama menjadi Partai Rakyat Demokratik pada tanggal 31 Mei tahun 1996. Nah, kenapa ini saya sebut dengan tegas? Karena ADART daripada PRD, Partai Rakyat Demokratik ini adalah persis dengan ADART PKI hasil Kongres tahun 1954. Ada orang punya organisasi, ada ART-nya, namanya organisasinya apa nih? Kalau di kita di Jawa Tengah nih, organisasi Arem-Arem, ya, organisasi Arem-Arem, tapi bumbunya palu arit, apa lagi? Bumbunya genjer-genjer, ya. Mudah-mudahan jamaah menangkap nih ilustrasi saya nih. Ya kalau udah begitu kan udah ketahuan ini arem-arem PKI nih, ya paham ya jamaah ya. Mudah-mudahan saya kasih kias-kias gini jadi enak kita terusinnya. Tahun 1999 mereka cuma dapat 78.000, tapi karena kader-kader ini berdiaspora, jadi mereka tuh hampir ada di semua partai. Dan tentu masyarakat tahu dominan di partai tertentu. Cukup sampai sini ya, paham ya? Nah, dia ternyata ada di P3, ada di PKB, ada di PAN, ada di, ya, dan saya mungkin dengan situasi dan kemungkinan akan kembali disodok dengan undang-undang ITE lagi, saya tidak sebut nama, tapi saya punya pengetahuan siapa di mana, siapa di mana, siapa di mana. Nah, itulah yang membuat sekarang ketika ada rancangan undang-undang yang dibuat itu tidak menggunakan konsideran daripada TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Ya, ada undang-undang apa tuh tentang Pancasila itu, penegakan Pancasila. Tapi kan begini,
Konsideran kan gini, memperhatikan, menimbang, 1, 2, 3, menyimak, melihat, memperhatikan, memutuskan, gitu kan? Nah ini tidak lagi dipakai. Nah tahun 1999 dulu masih ada PBB walaupun 11 orang. Ya, jamaah perlu memahami loh, PBB walaupun mungkin kita sekarang senyum-senyum kecut, itu ada Pak Abdul Qadir Jailani, Ahmad Sumargono, kita harus lihat tuh, mereka tuh yang cukup kuat ketika di awal-awal sidang paripurna itu mengusulkan kembalinya Piagam Jakarta bersama dengan teman-teman dari P3 waktu masih waras, ya. Waktu P3-nya masih gambarnya Ka'bah, sekarang P3 gambarnya Congsamnya Ahok, ya. Gambar Ka'bah dukung Cina itu kan malu-maluin itu kan, ya. Ya, biar jelas, saya ini kader P3 dari tahun 82 sampai 2017, dari pengurus ranting sampai ketua Departemen Penguatan Ideologi DPP P3 2 periode. Jadi kalau saya nyebut begini, saya memang kader di dalam. Ya, sekarang saya tidak punya partai. Partai saya sekarang Partai Allah. Ya. Saya akan bergabung dengan siapa yang mengajak ke jalan Allah, mau yang di atas tanah, mau di bawah tanah, maupun yang di udara. Ya. Baik, tahun 99 jumlah mereka belum ketahuan. 2004 jumlah mereka ada sekitar 63-81. 2009 jumlah mereka sekitar 100-an. 2014 jumlah mereka ada 118. 2019 jumlah mereka itu menembus angka 200. Jadi sebetulnya saya sebagai yang memang menekuni gerakan ini harus mengatakan, ya memang udah tinggal kalau kata bahasa itu tinggal nyembelih. Kita belum percaya karena belum disembelih. Itu saja sebetulnya kalau mau membahas itu. Jadi kembali kepada pertanyaan pertama, bagaimana pertumbuhannya? Ya gimana mau kita berharap orang mereka semua, ya mungkin nanti secara offline saya sebut nama lah. Kalau sekarang nggak bisa saya sebut nama, saya hanya nyebut di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ya, nanti bagi yang ingin ini ngobrol, kita ngobrol. Ya, mudah-mudahan ini menjadi doa buat kita tetap siap untuk berjihad membela agama dan negara kita. Ya, kita jangan sampai gara-gara situasi gini, Ustaz, ini ada COVID-19. Kemarin Ustaz Alfian udah dipenjara 29 bulan. Ya, saya bukan dalam posisi berani atau nggak berani. Habis terlanjur jadi spesialis. Kalau spesialis nggak ngomong, pasiennya nggak ngerti ini sakit apa nih barang ini kondisi serius. Jadi 2019 ini target mereka tadinya 400. Sekarang belum bisa karena baru 200-an. Anggota DPR kan sekarang jumlahnya sekitar 500-an sampai 600-an. Jadi belum quorum. Mereka belum bisa. Jadi ketika sekarang kita masih melihat PKS yang bebannya berat luar dalam. Ya, PKS kan bebannya berat luar dalam, paham ya? Kalau nggak paham juga saya nggak enak nih. Ya. Di dalam susah nahannya, di luar susah nahannya. Ya. Wah, kalau nggak ngerti juga capek ini. Gitu. Udah, PKS sebenarnya masih diharapkan, tetapi ternyata para petinggi-petingginya malah bikin partai baru. Nggak ngerti juga sih dari tadi dibilangin. Ya ini kan jadi kita maunya kan kuat tuh. Ya udahlah, mudah-mudahan PKS kuat dan partai-partai yang lain bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi nggak tahu caranya gimana. Orang semuanya dicukongi sama naga 9. Jadi dalam kajian Pak Said Didu yang orang 30 tahunan sebagai birokrat, dia sudah bilang seluruh penguasa ini orangnya berganti-ganti, tetapi cukongnya tetap. Paham ya? Kalau cukongnya tetap, pengusahanya ganti-ganti, jadi semuanya apa kata si Ahok, apa kasih Asyong, apa kata si we kasih lu duit, kalau lu gue kasih duit, ntar lu halus apa kata gua, gitu. Ya, coba bayangin, negeri dalam bahaya begini, orang-orang Cina dimasukkan dengan semau-maunya. Kita nggak boleh mempertanyakan kok seperti itu. Saya dengar malah Bupati Konawe di sana, Bupati apa namanya yang di daerah Sulawesi Tenggara itu dimarah-marahi oleh beliau. Harusnya kan, oh Anda bagus, Anda patriot Pancasila, negeri ini negeri berdaulat berdasarkan Pancasila. Pancasilanya dipakai buat gebuk orang, padahal sikap berkhianat itu menjadi catatan. Lalu apa ciri-cirinya orang yang berpaham komunis?
Ciri-ciri orang berpaham komunis itu pertama adalah orang yang antroposentrisme. Dia mempertuhankan dirinya. Kita lihat sekarang aja PNS nggak bisa bergerak karena ada peraturan baru, dan peraturan itu di bawah komando Xi Jinping Indonesia. Ya, kalau nggak ngerti juga ya udah deh. Ya, kesian sekarang PNS itu nggak bisa bergerak. Jadi semua sekarang seperti kasus Omnibus Law segala itu bahaya sekali. Tapi sekarang orang udah diketuk palu, apalagi yang Minerba, yang undang-undang Minerba itu. Bagaimana kita bisa bikin undang-undang yang undang-undang tersebut di depan mata kita, seperti saya sering istilahkan gini, kita ini para jamaah seorang bapak, anak perempuan kita mau diperkosa, bapaknya malah ngasih tempat tidur. Sini pak, sini tempat tidurnya, ini AC saya pasangin ya, saya tunggu di luar aja. Mudah-mudahan jamaah menangkap tuh, ini ucapan saya ini sebenarnya sebuah bentuk kegetiran. Negeri ini sedang dibegitukan. Anak gadisnya diperkosa, bapaknya mempersilahkan sang pemerkosa masuk, AC-nya dihidupin, bapaknya nunggu di depan rumah. Siapa yang ganggu rumahnya tangkap-tangkepin. Paham kan dengan kias saya? Ya, memang terpaksa pakai kias nih Pak. Kondisinya sudah seperti itu. Jadi sekarang bagaimana? Itu yang pertama ya. Yang kedua, selalu berteriak tidak anti Tuhan, tidak anti demokrasi, tidak anti HAM, tapi kelakuannya itu. Ya. Jadi orang yang sering bilang, oh kami ini, ternyata dia. Bagaimana sekarang masih ada 2.000 orang dalam penjara? Ya, tanpa orang boleh tahu kenapa 2.000 orang itu dipenjara di mana-mana. Masih ada 50-an orang dalam penjara hari ini. Tidak boleh kita mempertanyakannya. Begitu cepatnya, sedikit ada tangkap, sedikit tangkap, udah benar-benar persis seperti terjadi di Korea Utara, persis seperti terjadi di negara-negara itu. Harusnya kan ini menjadi introspeksi diri. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga, adanya sikap menghina agama secara terbuka. Ya, yang saya sayangkan orang-orang yang memerankan diri itu setelah diperiksa KTP-nya Muslim. Dan itu memang operasi intelijen MSS. Jadi intelijen Cina ini sekarang berkolaborasi dengan jaringan PKI yang ada. Mereka itu memang bekerja sama dengan membuat orang-orang semodel Stephen dan Nathan. Ada namanya Stephen, Nathan ini dia entah orang mana, tampangnya tampang Eropa tapi otaknya otak RRC. Yang dia hancurkan siapa? Itu gubernur NTB yang dulu. Jadi kita malu juga, kita terlanjur ikut memusuhi dia, padahal dia menahan berat sehingga sumber daya alam di Nusa Tenggara Barat yang jutaan triliun itu diambil oleh jaringan obor. Jadi memang kalau boleh saya bilang sekarang ini operasi imperialisme, kolonialisme itu sedang berjalan. Tinggal persoalannya apakah live streaming hari ini, live streaming yang pertama dan terakhir ini, ya nggak tahu juga. Ya, ini kan langsung terdengar nih kemana-mana, besok nggak boleh lagi gitu ya. Ya kita berserah pada Allah kalau nggak ada kesungguhan kita. Yang lain-lainnya ya mereka memandang remeh tokoh-tokoh agama, mencemarkan seperti bikin meme atau tentang Habib Rizik yang bagaimana. Kita lihat itu permainan tidak berdiri sendiri. Ya, seperti kasus Habib Rizik dengan Firza Hasan. Itu kan sudah dibantah dengan sangat cantik sekali oleh Hermansyah. Hermansyah itu dosen ITB bidang telematika dan itu bohong. Tapi Hermansyahnya dihajar, diserbu di jalan tol, itu kan tangannya kan dicincang Pak. Seperti orang bikin itu tangannya, ininya dibelah-belah itu. Masa orang dicacati secara serius, lalu berita yang muncul serempet di jalan. Orang keserempet tangannya cincang-cincang, serempet pakai apa bro? Ya, tapi memang begitu sekarang. Semuanya akan, kalau kita ikuti lagi sejak tahun 1999 yang paling dramatis itu sebenarnya 2018 sejak awal Januari. 2018 Januari itu ada 41 tokoh-tokoh. Ya, ada yang kupingnya digunting, ada yang mulutnya dibesek pakai alat penjejak daging. Ya. Tapi semua berjalan dengan mulus. Nanti akan dibilang, yo itu kan orang gila,
Ya, ustadz-ustadz kita yang kupingnya hilang, yang mulutnya robek, nggak bisa balik lagi kan orang pernah begitu. Tapi yang berbuat entah siapa. Dan ini yang disayangkan karena kita memang tidak melakukan persiapan yang sama. Harusnya kan walakum fil qisasi hayatin ya ulil albab. Kita tidak melakukan persiapan dan pembicaraan. Saya mengalami langsung kalau bicara komunisme, banyak orang yang menganggap itu pembicaraan yang nggak penting. Ya sekarang sudah jelas memang nggak penting. Orang dia udah jadi, udah matang. Ya, tinggal nanti bahas-bahas begini dibolak-balik. Ini kondisi persis seperti tahun 63, 64, 65. Persis banget. Tetapi lebih bahaya. Ya, lebih bahaya karena formulanya mereka tidak mau gagal seperti tahun 65. Itu persoalannya. Nah, kalau mereka sampai gagal lagi, ya berarti, dan kita akan katakan, langkahi dulu mayat kita umat Islam kalau mereka ingin seperti itu. Kita akan lawan. Jihad sudah nggak ada lagi. Ya, makanya syaratnya adalah kembali ke masjid. Sholat lagi kita. Kalau memang tidak punya kesempatan secara mobilisasi, kita bangun masjid-masjid di rumah-rumah. Tanda kutip, artinya kebiasaan sholat berjamaah dengan anak dan istri, dawamkan sholat malam dan bentuk-bentuk yang lain. Kalau pakai seperti tempat-tempat yang masih bisa, ayo kita makmurkan. Ciri-ciri yang lain, ya sifat-sifat yang menjadi watak orang-orang komunis, tukang bohong, dia yang berbohong nyalahin orang. Jadi ciri-ciri orang komunis itu masalah sepele jadi besar, membesar-besarkan masalah. Ya, itu ciri-ciri. Jadi kalau kita di masyarakat atau di masjid ada apa, ada orang ada masalahnya cuman sepele, seolah wah masalahnya rumit banget. Nah, itu ini otaknya udah ateis marxisme ini. Ya, lihat aja di pengurus masjid kayak di organisasi atau di RT atau RW, kalau ada orang yang suka memperbesar-besar masalah yang sederhana, itu berarti dia punya sambungan tuh dengan kabelnya si DNID.